Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Senin, tanggal 24 Juni 2024. Diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Filipi pasal 2 ayat 5, dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, berpikir dan berperasaan seperti Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang bisa tahu pikiran dan perasaan Yesus? Dari manakah kita bisa tahu pikiran dan perasaan Tuhan Yesus? Dari pengalaman dan perjumpaan dengan Yesus. Dari apa yang dikerjakan oleh Yesus, kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan Yesus. Dari apa yang dikatakan Yesus, kita juga bisa menebak apa yang ada dalam pikiran dan perasaan Yesus, sehingga setiap orang percaya sesungguhnya dapat mengetahui pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus menyerukan kepada jemaat di Filipi agar dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dengan sangat baik memahami pikiran dan perasaan Yesus dengan mengatakan pada ayat selanjutnya bahwa Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Baca ayat 6 sampai dengan ayat 8. Paulus mengerti bahwa pikiran dan perasaan Yesus senantiasa terarah untuk mewujudkan karya penyelamatan Sang Bapa, apapun resiko yang dihadapi Yesus. Jadi ketika kita semua sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, maka kita diingatkan akan karakter Kristus yang memberi dirinya bagi orang lain dalam kerendahan hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerendahan hati dan pikiran Kristus harus terdapat dalam diri kita, para pengikutnya, yang terpanggil untuk hidup berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memperdulikan orang lain dan berbuat baik kepada sesama. Itu dapat kita lakukan ketika kita berpikir dan berperasaan seperti Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas pengajaran firman-Mu hari ini. Lewat firman-Mu hari ini kami diingatkan dan dipanggil untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus Kristus yang rela memberi dirinya bagi orang lain dalam kerendahan hatinya. Yesus rela meninggalkan kemuliaan yang tiada taranya di surga dan mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba serta taat sampai mati untuk kepentingan orang lain. Tolong kami Tuhan, agar kerendahan hati dan pikiran Kristus boleh ada dalam diri setiap kami pengikut Kristus, dan kami setia dan taat menghidupinya, rela berkorban dan peduli kepada orang lain, dan giat berbuat baik kepada sesama.
Berkati kami semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini dimanapun kami berada. Tuntun kami Tuhan untuk kami selalu memiliki iman yang semakin bertumbuh dalam pengetahuan yang benar terhadap Allah dan dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat umat manusia. Tuhan berbelas kasih menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan menopang mereka yang letih lesu dan berbeban berat serta yang mengalami berbagai penderitaan yang tak kunjung berhenti. Hibur mereka yang berduka dan bersedih dengan kasih karunia-Mu yang melimpah. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami. Apapun profesi kami masing-masing, Tuhan menjadikan kami jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.